Halo? Halo, ya, halo Pak Oscar. Ya, sorry. Tadi barusan Bluetooth-nya sedikit gangguan sepertinya. Oke, it's okay Pak, nggak apa-apa. Ya, Halo Pak Oscar, apa baik. kabar? Baik, kabarnya. Terima kasih. Ya, Makasih ya Pak sorry ini Oscar. saya baru sampai kantor. Baik. Oke, Pak Oscar terima kasih ya udah sempetin lagi untuk gabung di kelas investasi kumparan. Terima kasih Pak. Ya, tentunya dong kalau diminta sama kumparan, saya pasti sediakan waktu sesibuk apapun. Oke, siap-siap. Terima kasih, Pak. Pak, tadi tuh di awal saya sudah sempat bahas dikit ke teman-teman kumparan terkait anjloknya salah satu aset kripto ya, Pak, yaitu adalah Terra Luna, di mana 1 minggu terakhir nih emang topik ini tuh emang benar-benar jadi rame banget gitu ya, dan diperhatikan sama investor kripto. Bahkan sampai ada informasinya mengatakan bahwa ada 8 investor yang sampai bunuh diri gara-gara harga Terra Luna ini merosot. Tapi kabarnya ini udah dipastikan oleh beberapa media online ternyata hanya bohong gitu ya Pak, alias hoax gitu. Daripada kita dengerin berita yang simpang siur kayak gitu, terus takutnya juga kena berita bohong lagi, mendingan langsung aja ya Pak ditanyakan ke Pak Oscar nih. Sebetulnya apa sih Baik. Pak yang terjadi dengan kripto Terra Luna ini? Kok bisa gitu turunnya kayak drastis banget gitu, anjloknya itu sampai uh, dalam kurun waktu tuh 24 jam saja gitu. Apakah naik turunnya harga investasi kripto ini tuh sebenarnya terbilang cukup wajar, Pak Oscar? Ya. Kasus Terra Luna ini kasus yang luar biasa sih sebenarnya Mm-mm. di dalam dunia kripto ya, karena beda kebanyakan. Jadi sebelum saya masuk ke masalah Terra Luna, saya Mm-mm. perlu menjelaskan sedikit mengenai stablecoin. Ya. Oke. Jadi di dunia kripto itu ada yang namanya stablecoin, yaitu kripto yang berbasiskan suatu aset fiat. Ya, jadi kalau biasanya kripto itu demand supply, nah kalau stablecoin itu kripto yang berbasiskan US dollar Mm. atau kripto yang berbasiskan misalnya Singapura dollar Mm. atau bahkan kripto yang berbasiskan rupiah. Jadi berbasiskan suatu mata uang tertentu. Nah, kalau kita bicara kripto yang berbasiskan mata uang, salah satu yang paling terkenal contohnya adalah USDT dan USDC. Oke. Ya, kemudian belakangan ini muncul dengan adanya Terra USD. Mm. Ya, Terra USD ini yang merupakan pengembangan daripada jaringan Terra. Nah, tapi biasanya kalau misalnya kita bicara USDT atau USDC, itu skema stablecoin-nya setiap dikeluarkan satu token itu dijaminkan $1. Biasanya Oh, seperti itu. oke. Jadi kalau misalnya ada 10 USDC, itu ada $10 di belakangnya. Mm. Skema penanggungannya dengan cara skema redemption. Jadi Mm. orang-orang yang punya USDT, orang-orang yang punya USDC itu mereka bisa menukarkan koin kriptonya Mm. dari koin kripto apa namanya? Koin kripto 10 USDC-nya bisa ditukarkan ke $10 yang beneran, yang Mm. fiat. Mm. Sehingga harganya makanya selalu bergerak beriringan dengan harga US dollar. Mm. Satu USDC selalu beriringan dengan harga 1 US dollar. Contohnya seperti itu. Mm. Nah, sekarang kita kembali ke Terra. Oke. Terra USD, yaitu yang dikatakan stablecoin, itu skema stablecoinnya beda, nggak seperti stablecoin pada umumnya. Mm. Skema dia itu menggunakan skema algoritma yang berjalan otomatis, jadi bukan berbasiskan US dollar beneran di belakangnya, tapi berbasiskan kripto lain yaitu Luna. Jadi setiap kali kriptonya turun, lunanya itu akan supply ditambah, dijual dengan harapan uh, akan kembali ke harga USD yang sebenarnya. Semacam itu. Nah, karena sistemnya berdasarkan algoritma seperti itu, kemarin waktu terjadi bank rush, jadi bank run, ya, Mm. yang menjamin nilai Terra USD-nya itu uh, mencabut likuiditasnya, mengakibatkan pada akhirnya nilai lunanya anjlok total. Mm. Mirip seperti yang terjadi pada saat krisis moneter 98 di Indonesia, yaitu bank run. Sebenarnya summary-nya terjadi seperti itu. Mm. Jadi Oke. likuiditasnya, jadi jumlah supply-nya daripada Luna Mm. yang digunakan untuk menjaga algoritma daripada Terra USD-nya, supply-nya itu menjadi sangat besar di market. Mm. Jadi sangat-sangat besar yang mengakibatkan akhirnya harga Luna itu menjadi tidak ada harganya. Oke. Oke. Pak, tapi itu sebenarnya sebenarnya tuh kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan penurunnya itu kan gara-gara penurunnya ini kan pasti investornya itu kan juga udah panik gitu ya Pak ya.
kayak gara-gara anjloknya harga koin Terra Luna ini, khususnya tuh para investor kripto gitu. Lalu apa sih Pak yang bisa kita lakukan sebagai investor supaya nggak panik gitu Pak di situasi seperti ini gitu? Kalau melihat situasinya gitu, apakah saat ini tuh kalau di saham tuh ada namanya cut loss ya Pak ya? Atau justru ini waktunya yang tepat gitu untuk nyicil beli seperti layaknya saham gitu Pak? Atau gimana nih sikapnya investor kripto gitu untuk menyikapi penurunan kripto di Terra Luna sendiri Pak? Nah, ini kembali ke Sinar. Yang Sinar tanyakan itu apakah tentang kripto lunanya atau tentang kripto secara general dulu? Saya mau tanya balik ini. Kalau Oke. misalnya yang ditanyakan itu kripto luna, ya, apakah luna itu bisa kembali harganya ke Oh, harga awal? iya. Atau tentang kripto secara keseluruhan? Mana Secara yang keseluruhan ditanyakan? Pak, mungkin Pak. Karena kan Secara ya keseluruhan. karena kan sentimennya Terra Luna Ya, ini kan otomatis kan bisa mempengaruhi aset-aset kripto yang lain ya Pak. Gimana nih Pak? betul. Kalau ditanya tentang bagaimana efeknya terhadap kripto-kripto yang lain, yang Bitcoin ikut turun, Ethereum ikut turun, kita harus tahu bahwa mereka turun tuh sebenarnya nggak terlalu berhubungan dengan Luna sih sebenarnya. Oke. Ya, memang ada faktor penambahnya, tapi faktor penurunannya itu sebenarnya bukan benar-benar karena Luna. Ya, ini satu hal. Kita harus tahu kalau kita bicara kurva Bitcoin ya sebagai major kripto yang mempengaruhi pergerakan kripto lainnya ya, karena market cap daripada Bitcoin itu kan mencapai lebih dari 30% market cap seluruh kripto yang ada. Ya, jadi kalau Bitcoin turun semua biasa ikut turun. Nah, kalau memang ditanya bagaimana reaksinya terhadap Bitcoin, kita harus tahu bahwa Bitcoin ini sebenarnya nilainya masih lebih tinggi dibandingkan 2 tahun lalu. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana sih rasanya beli Bitcoin 2 tahun yang lalu, ya rasanya seperti Bitcoin hari ini gitu. Karena harganya memang belum terlalu turun. Kalau saya melihat Bitcoin ini harganya masih belum terlalu turun dibandingkan 3 tahun lalu Iya misalnya. betul. Ya, masih harganya masih 400 jutaan, masih saya merasa harganya masih cukup bagus ya. Nah, kalau yang ditanya bagaimana menyikapinya, saya kira salah satu hal yang bisa kita sikapi adalah dengan kita, kalau kita memang percaya kepada kripto, yang bisa kita lakukan adalah dengan kita melakukan dollar cost averaging. Jadi kita membeli kripto dalam jumlah tertentu pada saat setiap kali harganya turun. Eventually kita akan mendapatkan harga terbaik karena harga rata-ratanya akan kita dapatkan adalah harga yang terbaik. Karena saya percaya ini adalah siklus yang terjadi setiap 4 tahun. Oke. Setiap 4 tahun kalau kita perhatikan secara historis, Bitcoin itu tertingginya tuh waktu sekitar tahun 2013 itu salah satu nilai Bitcoin tertinggi, yaitu kenapa? Karena pada saat itu Bitcoin pertama kali di atas 10 juta rupiah. Ya. Kemudian Bitcoin tertingginya lagi kapan? Tahun 2017, yaitu pada saat Bitcoin pertama kali di atas 200 juta rupiah. Ya. Kemudian Bitcoin pertama kali tertingginya lagi itu terjadi tahun 2021. Betul. Kenapa? Pada saat Bitcoin menyentuh di atas 800 juta rupiah per satu Bitcoinnya. Iya. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Hubungannya adalah kita harus tahu tahun 2014 itu adalah Bitcoin nilainya sangat jatuh. Kenapa? Karena setelah mencapai nilai tertingginya akan ada masa koreksi. Jadi tahun 2014 Bitcoin itu mengalami kejatuhan nilai. Tahun 2018 Bitcoin mengalami kejatuhan nilai. Dan tahun 2022 Bitcoin juga mengalami kejatuhan nilai. Yaitu sekarang ini. Karena ini memang kurva setiap 4 tahun. Ya. Setelah menyentuh titik tertingginya, orang melakukan taking profit, kemudian market akan bergerak sideways, kemudian saya bisa memperkirakan nanti tahun 2023 ya, 2023 akhir itu kemungkinan besar Bitcoin akan mengalami pergerakan yang cukup signifikan kembali. Karena itu yang terjadi di tahun 2019 ke 2020. Oke, iya betul. Ini ada hubungannya dengan halving Bitcoin. Oke, betul sih Pak. Yang 2020 sampai 2021 tuh ya zaman-zamannya COVID gitu ya, orang-orang tuh pasti tradingnya tuh bukan trading saham ya, malah kayak 24 jam kayak tradingnya kripto gitu ya Pak ya, kayak melihat harganya tuh gimana gitu naik. Tapi emang kenaikannya emang tajam banget sih Pak waktu pas 2020-2021 itu ya Pak. Berarti emang peaknya itu di 2021 ya Pak? Kalau karena itu terjadi setiap 4 tahun ya. Jadi kalau kita bicara, karena itu berhubungan dengan halving yang terjadi tahun 2021 kan, 2020, 2021, sehingga memang efek halving itu terjadinya seperti itu.
Itu akan terjadi lagi nih di 2023, 2024. Oke. Nah, ini nyambung nih Pak sama pertanyaan saya selanjutnya ini. Berarti prospeknya itu memang maksudnya prospeknya itu memang masih bagus ya Pak untuk kedepannya ya Pak, untuk si untuk di investasi kripto sendiri gitu ya Pak. Ya kalau Kalau misalkan tanya sama saya yang sudah mengalami 10 tahun ya, saya merasa ini sesuatu yang wajar dan memang berulang setiap 4 tahun sekali gitu. Oke. Pak, tapi kalau misalkan kalau kita lihat Terra Luna sendiri Pak, kira-kira ada peluangnya untuk rebound nggak Pak? Kalau kita bicara mengenai Terra Luna ya, kita bicara Terra Luna, untuk Luna kembali ke harga semula itu hampir tidak mungkin ya. Kenapa? Karena supply daripada Luna itu sudah berubah. Ya. Karena proses algoritmanya mereka membuat supply-nya Luna sekarang ini menjadi sangat banyak. Sehingga untuk kembali dengan prinsip demand supply yang ada, untuk kembali dia ke harga semula itu sangat susah. Tapi yang menarik tentang Luna adalah plan dia di mana akan ada skema airdropping ke Luna ya. Kalau jadi ya, untuk semua pemegang Luna itu akan mendapatkan sebuah token tambahan. Nah itu skema itu yang mungkin akan lebih menarik. Jadi token barunya itu yang mungkin akan jauh lebih menarik ya secara nilai dibandingkan Lunanya sendiri menurut saya. Oke. Berarti nunggu si koin dari Lunanya gitu ya Pak. Maksudnya selain Lunanya gitu otomatis bisa jadi prospek yang bagus gitu ya Pak. Ya. Oke. Pak, Oscar, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih Pak, kayaknya udah banyak pertanyaan dari teman kumparan semuanya yang masuk. Kalau udah ada 2 pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim kumparan. Pertanyaan pertama itu datang dari @anugrah RM Sitorus. Bagaimana cara memilih exchange yang akan digunakan untuk trading aset kripto? Apakah perusahaan exchange yang berkedudukan di Indonesia lebih terjamin keamanannya, Pak? Gimana tuh, Pak? Ya, mungkin kalau tanya ke saya pertanyaan ini agak bias ya, karena saya ini kan Iya, CEO benar, dan CEO founder dari Indodax. Iya. Tapi saya cuma bisa menceritakan satu keuntungan sih. Satu keuntungan kenapa di zaman sekarang itu lebih enak trading di industri kripto exchange dalam negeri dibandingkan luar negeri. Keuntungannya dari skema pajak ya. Kenapa? Seperti ini. Kalau kita bicara skema pajak yang ada di Indonesia sekarang ya, Indonesia itu sekarang memberlakukan pajak final untuk perdagangan kripto. Iya, ya. betul. Sehingga apabila kita trading di tempat yang memiliki izin Bapepti ya, contohnya Indodax, itu secara otomatis Anda untung atau rugi, itu pajak, semua transaksi sudah termasuk dalam pajak. Sudah termasuk PPh, termasuk PPN, dan sebagainya. Ya, kalau di Indodax kan biaya 0% untuk market maker dan 0,5 untuk market taker. Nah, biaya itu sudah termasuk komponen pajak final. Sehingga orang tidak perlu lagi membayar pajak tambahan. Tapi kalau kita bicara orang-orang yang trading di crypto exchange di luar negeri ya, apabila Anda mendapatkan keuntungan, contohnya keuntungan Anda adalah 1 juta rupiah, itu sebenarnya Anda harus membayarkan pajak 25% dikali keuntungan. Ya, jadi kalau ditanya secara pajak itu. Jadi kalau misalnya memang Anda trading crypto di luar negeri dan ternyata Anda profit 100 juta, kalau tarif PPh ada 25%, Anda harus bayar pajak 25% atau 25 juta. Iya, lebih banyak ya, Pak. Iya, dibandingkan dengan bayar pajak yang kalau trading di dalam negeri itu cuma 0,2% pajaknya kurang lebih yang harus dibayarkan. Jadi tarif pajaknya sangat beda. Mungkin manfaat yang pertama itu. Ya. Yang kedua, apabila industri dalam negeri itu kan jelas siapa perusahaannya, siapa direkturnya. Jadi diminta tanggung jawab jelas siapa. Iya. Tapi kalau kita bicara yang di luar negeri, pada saat terjadi apa-apa, seperti dulu kejadian Mt. Gox, kejadian BTCE, kejadian lain sebagainya, itu kan akhirnya kita cuma bisa gigit jari itu. Iya, karena ternyata mereka tutup, yang dilindungi cuma investor dari US, yang Mt. Gox yang dilindungi lebih banyak investor dari Jepang dan US juga. Yang di Indonesia masih banyak yang belum jelas statusnya gimana. Betul, jadi lebih secure ya Pak, selain hemat juga, tidaknya secure gitu ya Pak. Kalau misalkan dari exchange dalam negeri itu udah kelihatan gitu ya, kayak Indodax gitu ya Pak. Secara tarif pajaknya lebih jelas, jadi ngapain kita bayar pajak PPh 25%, ya, ngapain kita, apalagi orang yang
trading dalam jumlah besar itu tarif pajaknya bukan 25% lagi. Di Indonesia itu 35%. Ya. Jadi kalau suatu kali beli rumah dari hasil trading kripto, itu akan ditanya pajaknya dari mana itu. Oke. Ya, kalau pajak ternyata profitnya 1 miliar, pajaknya itu 350 juta loh, jangan salah. Hmm. Ya, dan itu Baik. kan dengan dikeluarkannya aturan pajak oleh pemerintah kemarin yang cukup ringan, yaitu totalnya 0,2, itu artinya pemerintah akan mulai menindak orang-orang yang memiliki kripto untuk melakukan pembayaran pajak secara tertib. Tujuan pemerintah kan gitu. Betul. Jangan sampai kita menjadi salah satu yang ditindak oleh pemerintah. Gitu. Betul. Siap Pak Oscar. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Ada dari @ferryrizal.fr_. Dia nanya, tips apa saja yang harus dilakukan saat harga aset Terra Luna terus terjun bebas dan hampir tidak ada nilainya lagi? Apa yang harus dipersiapkan supaya tidak menjadi beban mental, Pak? Aduh, udah ngomongin mental nih. Ya, kalau kita bicara mengenai trading ya, trading itu kan profesi yang penuh dengan resiko. Ya. Mau trading saham, trading kripto, trading forex, itu tetap pasti ada resiko. Sama seperti kalau kita trading saham lah. Trading saham itu ada aja saham yang kena delisting. Ya kan? Delistingnya di saham itu agak lebih berbahaya dibandingkan delistingnya di kripto. Kalau delistingnya di kripto, itu kriptonya bisa dibawa ke tempat bursa yang masih menerima kan. Kalau tradingnya saham itu kan perdagangannya berhenti total. Ya, jadi saya itu pernah mengalami trading saham 3 kali saham yang saya beli di delisting karena saya nyoba beli saham gorengan dan 3-tiganya ternyata kena delisting. Ya, sampai sekarang sahamnya saya masih punya tapi nggak bisa diapa-apakan. Nah, kalau kita bicara mengenai kripto enaknya kalau misalnya contohnya di Indodax nggak diperdagangkan lagi, di tempat lain bisa kita bawa, kita trading di tempat sana. Ya positifnya kan itu contohnya salah satunya. Siap. Oke, Ya, kalau ditanya persiapan mentalnya ya, kita sebagai trader kita harus siap mental dong. Kita siap untung, kita siap rugi. Siap. Oke, siap. Saya mau info lagi buat dua pertanyaan yang tadi. Teman kumparan juga udah dijawab sama Pak Oscar. Semuanya udah bisa terjawab dan udah nggak penasaran lagi. Dan selamat untuk anugerah HRM Sitorus dan Ferry tadi ya yang udah nanya itu berhasil mendapatkan saldo digital masing-masing Rp100.000 dari kumparan. Oke, kita lanjut lagi Pak dari pertanyaan saya. Untuk teman kumparan, oh ya, saya mau info juga untuk teman kumparan semua yang pertanyaannya belum dibacakan, gak usah kecewa karena masih ada kesempatan lagi untuk mau bertanya. Jadi jangan ragu untuk bertanya, langsung aja ketik pertanyaan kamu di kolom live chat. Nanti pertanyaan kamu akan saya bacakan di sesi selanjutnya. Gantian ya. Sekarang saya mau lanjut lagi pertanyaannya buat Pak Oscar. Saya mau bahas tentang Terra Luna lagi nih Pak. Dari yang saya baca-baca di beberapa artikel ya, Terra Luna ini kan diklaim sebagai stablecoin. Mungkin tadi Pak Oscar juga sudah menjelaskan detail gitu terkait stablecoin. Boleh dijelaskan lagi nggak Pak secara detail lagi nih? Sebenarnya stablecoin itu apa? Mungkin misalnya harga aset kripto di lock di nilai tukar rupiah tertentu supaya tetap stabil atau gimana nih Pak? Ya, gampangnya kalau mau pengertian paling gampang, stablecoin itu e-money. Ya, kalau kita bicara e-money kan orang langsung ngerti ya. Jadi contohnya saldo e-money kita itu setiap Rp1 kan ada Rp1 dijaminkan sama bank kan. Oke. Nah, stablecoin yang benar itu seperti itu. Kalau kita bicara USDC, setiap satu USDC yang keluar itu ada aset senilai satu dolar yang dijaminkan sama si pihak penerbitnya. Ya. Nah, yang bermasalah dalam Terra USD ini adalah ternyata aset yang dijaminkan itu menggunakan basis algoritma, di mana basis algoritmanya berdasarkan supply daripada Luna. Nah, jadi kalau kita kembali ke stablecoin yang kebanyakan di market seperti USDC, USDT itu pada dasarnya mereka ada penjaminannya, jadi ada aset yang dijaminkan, yaitu dalam US dollar. Oke, baik Pak. Ya. Lanjut lagi nih Pak, kalau kita lihat trennya terutama setelah Lebaran kemarin, pelemahan harga kripto kan juga nggak terjadi di Terra Luna aja ya Pak, maksudnya di aset kripto lain. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi selain dari 4 tahunan yang tadi Pak Oscar juga udah pernah yang tadi juga dijelaskan, selain 4 tahunan itu mungkin ada apa yang terjadi Pak supaya kok melemahnya itu kompak gitu Pak?
Salah satu yang membuat kenapa semua kripto, semua komoditas, semua saham turun saat sekarang, ini kan sekarang yang turun bukan cuma kripto nih, Iya, betul. semuanya, Iya. semua bersamaan. Kenapa? Karena kita harus tahu ada kondisi makroekonomi. Oke. Kondisi makroekonomi itu bagaimanapun akan mempengaruhi pergerakan semua jenis trading. Ya. Makroekonomi apa yang berpengaruh? Ya, saat ini kita dihadapkan dua situasi makroekonomi. Yang Oke. pertama, efek daripada perang Rusia-Ukraina yang mulai mengganggu seluruh ekonomi di dunia, ya, yang pada akhirnya mengganggu likuiditas daripada perputaran uang di seluruh dunia. Ya, bahkan di Cina sendiri yang saat ini sudah bersiap untuk menghadapi resesi kan. Ini kan yang agak gawat.